ya, langsung buang badan dengan mengatakan bahwa pendeta-pendeta tersebut sedang dirasuki iblis. Padahal kalau kita mau jujur bilang ya, sebenarnya mereka bukan sedang dirasuki iblis, tapi memang dirasuki oleh roh-roh yang diakui sebagai roh kardus ya. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Yes. Wow, kenapa luar biasa? Yang pertama sekali, kita sudah tidak lagi bersama dengan dunia Bapak Ibu. Yang kedua, kita sudah tidak ada lagi tinggal dalam ikatan agama. Yang ketiga, kita sudah lepas dan kita sudah bebas dari ikatan dosa saudara. Saya akan membawakan beberapa firman Tuhan untuk kita semuanya, di mana firman Tuhan ini sangat menguatkan para anak-anak Tuhan yang mengalami penganiayaan, yang mengalami cemoohan, yang dibenci, yang dihina, yang dicaci maki saudara. Nah, saudaraku, di dalam Injil 15 ayat 18 itu sudah tertulis, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Nah, saudaraku, para pencinta sejenak bagian, ketika kita dihina, dicemooh, dicaci maki, diolok-olok, dan ini sering sekali kita alami, sering kita lihat. Hari-hari ini para mukhalaf, saudaraku, mereka banyak sekali membahas tentang pendeta Saifuddin Ibrahim. Bisa dikatakan mereka dapat cuan ketika mereka membahas pendeta Saifuddin Ibrahim. Seolah-olah tidak ada bahan lain buat mereka untuk bikin konten, untuk bikin video. Lalu mereka fitnah pendeta Saifuddin Ibrahim, mereka fitnah istri Pak Saifuddin Ibrahim dengan begitu keji saudara. Apakah mereka tidak takut azab Tuhan? Apakah mereka tidak takut bahwa orang yang diurapi itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dihina, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dicemooh? Kenapa? Karena itulah orang pilihan Tuhan. Mengenai kesalahannya, mengenai dosanya, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan dia dengan Tuhan. Apabila ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, Bapak Ibu, itu bukan tugas kita untuk menghakimi, apalagi memfitnah. Itu tugas pendeta itu bersama dengan Tuhan. Itu tugas pendeta itu bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan menghakimi. Nah, ini kita melihat keluarga Pak Saifuddin Ibrahim difitnah oleh seorang mukhalaf dengan begitu keji, Bapak Ibu. Ya, katakanlah gara-gara Pak Saifuddin Ibrahim menyoroti agama mereka, menyoroti iman mereka. Pertanyaannya, apakah mereka tidak pernah menyoroti iman kita? Apakah mereka tidak pernah menyoroti agama Kristen? Bukan saja menyoroti, Bapak Ibu, mereka justru menghina iman kekristenan. Mereka menghina Alkitab. Kita melihat hari ini keluarga Pak Saifuddin Ibrahim difitnah habis-habisan oleh seorang mukhalaf. Dia tidak tahu, di sebuah hadis dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apa sih keuntungan bagi dia setelah dia memfitnah Pak Saifuddin? Dan apa kesalahan Pak Saifuddin sama dia? Tidak ada. Seperti saya katakan tadi, bagaimana mereka menghina iman kekristenan. Makanya saya sering sekali mengajak ya dan meminta kepada para Majelis Ulama Indonesia supaya para mukhalaf itu dibina. Ada pembinaan sehingga tidak setiap hari mereka menghina, mengolok-olok iman kekristenan. Jangan nanti ketika kami mengcounter dan kami bertanya balik mengenai apa yang diimani oleh si mukhalaf, banyak orang kebakaran jenggot dan banyak orang teriak nama Tuhan, meminta supaya kami dihukum dan kami dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Ini tidak boleh lagi dibiarkan seperti itu. Ya, binalah ketika ada mukhalaf yang sudah masuk ke sana, bina. Ajari dia bagaimana Islam yang benar, Islam yang baik, Islam rahmatan lil alamin. Sehingga dia tidak mencemooh,
dia tidak menghina, dia tidak mencaci maki, iman dia lagi. Nah, kenapa timbul para murtadin di media sosial? Adanya murtadin di media sosial, mereka mengcounter karena duluan para mukallaf yang menghina iman kekristenan, sehingga kami yang murtadin ini yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kami mengcounter dan kami meluruskan apa yang sudah dibengkokkan oleh para mukallaf. Maka saya mengharapkan janganlah apa yang kami counter ini dianggap penistaan. Bina dulu, ya, bina, sehingga tidak terjadi kekacauan di media sosial. Nah, Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Ada seorang mukallaf dengan begitu keji dia memfitnah Pak Saifuddin Ibrahim sekeluarga, seolah-olah dia tidak takut, ya, dia tidak takut. Maka dari itu Bapak Ibu, sesuai firman Tuhan, ketika kita dibenci, ketika kita dihina, itu karena memang kita sudah bukan lagi milik dunia. Kita sudah bukan lagi bagian daripada dunia. Alkitab sudah mencatat, sudah tercatat 2022 tahun yang lalu. Kita dihina, kita dibenci karena kita bukan lagi bagian daripada dunia. Itu jelas tertulis dalam Injil Yohanes, ya, yang sudah saya bacakan tadi. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu. Nah, sebalik daripada itu, seandainya dunia mengasihi kita, itu kenapa? Dunia mengasihi kita karena kita bagian daripada dunia. Ketika dunia membenci kita, kita tidak lagi tinggal di dalam dunia, Bapak Ibu. Kita tidak lagi sahabat dunia, kita tidak lagi teman dunia. Maka dunia sangat membenci kita. Apabila kita turut apa yang dunia katakan, maka kita tidak akan dibenci oleh dunia. Begitulah kira-kira orang yang tinggal di dunia ini pun, Bapak Ibu, tidak akan membenci kita ketika kita bagian daripada dunia, temannya dunia, sahabatnya dunia. Tetapi ini Alkitab sudah mencatat, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah dahulu membenci aku daripada kamu. Yesua HaMasiah, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, duluan dibenci oleh dunia, Bapak Ibu. 2022 tahun yang lalu, bagaimana Yesua HaMasiah dibenci, dihina, diolok-olok, dicaci maki, dicambuk, saudaraku, bahkan diikat, ya, dan disalibkan. Nah, saudaraku, olok-olokan yang kita terima hari-hari ini, yang anak-anak Tuhan terima hari-hari ini, itu tidak sebanding bila kita melihat isi firman Tuhan, melihat isi Alkitab. Yesua sudah duluan diolok-olok, Yesus sudah duluan dihina, Yesus sudah duluan dicaci maki, Yesus sudah duluan dibenci. Maka Yesus memberikan contoh kepada kita. Dia menjadi panutan bagi kita, panutan yang sempurna, Yesus Kristus, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Maka kita bergantung mutlak kepada Tuhan. Kita melihat firman Tuhan. Ketika apa yang kita alami dalam dunia ini, kita lihat firman Tuhan. Semuanya sudah tertulis. Dan hari-hari ini mulai tergenapi, Bapak Ibu. Di ujung video, saya mengajak seluruh anak-anak Tuhan supaya jangan pernah lupa untuk memberitakan satu firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita hari-hari ini mencari jalan yang lurus. Yesua HaMasiah sudah mengatakan 2022 tahun yang lalu, dia adalah jalan kebenaran, dia adalah jalan kehidupan, dia adalah jalan menuju ke surga, dia adalah jalan menuju kepada Bapa. Saudaraku, jangan pernah takut untuk mengambil keputusan. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara jangan pernah takut untuk mengambil keputusan. Jalan satu-satunya menuju ke surga itu adalah Yesua HaMasiah. Sekalipun saudara dibenci ketika mengambil keputusan itu, ingat, tetap satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk kita bisa masuk surga itu harus percaya, beriman kepada Yesua HaMasiah. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Kita dibenci, kita difitnah, kita dihina, kita dicaci maki, kita dicemooh, tetap jalan menuju ke surga itu hanya satu, Yesua HaMasiah. Tidak ada jalan lain. Tidak ada satu orang pun nabi dan rasul yang bisa membawa kita ke surga, Bapak Ibu. Dan tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesua HaMasiah yang berani berkata seperti itu. Kenapa? Ada apa? Karena Yesua HaMasiah adalah firman yang telah menjadi manusia.
firman yang telah menjadi daging dan dia diam di antara kita Bapak Ibu. Jangan pernah takut untuk mengambil keputusan. Cepat percaya, beriman, bertakwa kepada Yeshua HaMashiach sebelum nyawa berpisah dengan tubuh jiwa saudara. Sebelum saudara meninggalkan dunia ini, saudara harus pastikan bahwa saudara sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach. Kalau tidak, saudara tidak akan bisa mendapatkan hidup yang kekal di surga. Dalam Injil Yohanes dikatakan, siapa yang tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu mendapatkan kebinasaan. Orang itu mendapatkan hidup yang kekal di neraka. Hidup yang kekal di surga adalah percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudahkah saudara percaya kepada Dia? Kalau belum, ayo pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik. Saudara harus ambil keputusan secepatnya untuk beriman, percaya, bertakwa kepada Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik saudaraku, para pencinta channel Baget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum bishim HaMashiach, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukunglah doa dan bawa Habaget beserta tim dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita banyak orang yang dari kegelapan bisa menuju kepada terang yang ajaib. Dari yang sebelumnya mereka tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melalui pelayanan kita mereka bisa mengenal jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapak Ibu, dan ingat kepada saudaraku semuanya yang dibenci oleh dunia ini. Alkitab sudah mengatakan dalam Injil Yohanes 15 ayat 18, Yesus sudah duluan dibenci. Ketika kita dibenci oleh dunia, itu karena kita bukan lagi sahabat dunia. Kita bukan lagi temannya dunia. Kita sudah bertentangan dengan dunia, maka dunia membenci kita. Dan ingat, Yesus sudah duluan dibenci daripada kita, dan Dia adalah panutan kita yang sempurna. Ya, satu-satunya contoh dan panutan kita yang sempurna adalah Dia, dan Dia adalah satu-satunya pribadi yang bisa memberikan syafaat kepada kita, dan Dia adalah satu-satunya pribadi hakim yang adil. Ingat, ketika saudara berhadapan dengan hakim yang adil, saudara tidak akan bisa mengelak ketika hakim yang adil nantinya mempertontonkan, ya, menampakkan apa yang saudara lakukan masa di dunia ini. Ya, ketika dibuka semuanya oleh hakim yang adil nantinya di depan saudara, saudara tidak bisa mengelak lagi. Saudara hanya bisa menangis, meraung, meratap, dan saudara hanya bisa minta ampun, tetapi tidak ada lagi kesempatan dan tidak ada lagi waktu, saudaraku. Terima kasih. Hatiku merasa ragu dengan